Arkadaşlar, merhaba. Di part sebelumnya, aku masuk ke Museum Panorama Bursa. Dan di sana, aku ngajak kalian ngeliat gimana ceritanya dinasti Ottoman masuk ke tanah Turki dan ngeliat pernak-pernik di zaman Ertuğrul dulu. Dan juga aku ketemu sama temanku waktu pertama kali berangkat ke Turki dan udah lama banget nih gak ketemu. Nah, jadi di video ini aku bakalan keliling kota Bursa bareng dia. Oke guys, jadi teman sepersawatanku ini dia ambil jurusan pembelajaran bahasa Turki ya? Pendidikan guru bahasa Turki. Oh, pendidikan guru bahasa Turki. Yoi. Dan sekarang dia ini lagi magang guys di sekolahnya ini nih. Wah, gila. Agak-agak elit ya, kelihatan dari luar ya guys. Lux. Lux. Jadi guys, ini tuh Ortaokul nih. Ortaokul tuh kalau di Indonesia itu artinya SMP. SMP. Cuman di sini sistem SMP-nya beda. Di Indonesia kan 3 tahun tuh. Iya, betul. Di sini kita 4 tahun. Iya. Jadi di sini hitungannya dari kelas 5, 6, 7, 8. Iya. Jadi SD 4 tahun, SMP 4 tahun, SMA 5 tahun ya? SMA 4 tahun juga. SMA 4 tahun? Jadi sama-sama 12 tahun. Ya? 12. Wah, gila gitu guys. bedanya cuy. Iya. Bayangin tuh orang Indonesia ngajar orang Turki bahasa Turki. Kocak gak tuh? Gimana susah gak sih ngajarin gitu? Ya awal-awalnya susah sih. Soalnya kadang-kadang kata-kata yang kita pakai sama yang biasa guru pakai di sini tuh beda. Kan kita dapatnya pendidikan akademik di universitas ya. Iya. Sedangkan bahasanya anak-anak SMP itu masih beda. Nah, sempat ada miscommunication di situ waktu awal-awal ngajar. Cuman seiring berjalannya waktu alhamdulillah lancar ya. Magangnya berapa lama gitu? Kita magang 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun. Gila, 1 tahun guys, aku kira 3 bulan doang loh. Gila, panjang banget dong berarti. Tapi dapat uang, dapat berapa? Wah, kalau itu enggak sih. Enggak ya? Kita kayak magangnya semacam apa sih? Volunteer aja gitu ya? Volunteer. Isi. Doain guys. Lulus tahun ini ya, semoga ya guys ya. Amin. Kalau anak-anaknya gimana, Fat? Ada yang nakal gak, Fat? Kalau yang nakal pastinya ada. Yang nakal pasti ada. Senakal-nakalnya gimana, Fat? Yang paling nakal, Fat? Yang paling nakal dulu sempat ada tuh yang sampai tengkar sekelas. Oh iya. Tapi untungnya ya ada guru yang bisa menenangkan suasana lah. Dan kalau udah gurunya yang asli yang turun tangan, mereka pasti langsung nurut sih. Iya. Tapi bener-bener ini loh, murid-murid sini tuh excited banget sama orang asing. Oh iya. Jadi ketika kita ngajar, mereka tuh kayak takjub terus kok bisa gitu orang asing mempelajari bahasa kita dan ngajar jadi guru kita lagi. Gitu. Kamu ngajarin ini apa? Pelajaran apa? Bahasa Turki. Bahasa Turki? Yoi. Gila, orang asing ngajarin bahasa Turki loh. Bahasa mereka sendiri, gila. Ini kayak orang apa ya? Bule ngajarin bahasa Indonesia di Indonesia gitu. Yoi gitu ceritanya. Kan aneh ya. Tapi unik sih, unik. Pengalaman paling menarik apa, Fat? Ngejawab soal tentang SPOK kayak gitu. Iya. Kan itu susah banget tuh. Iya. Ternyata waktu kita bikin dan kita bisa ngasih tahu SPOK-nya dengan benar, murid-murid di sana tuh ngasih kita aplaus gitu loh. Kayak wow, ini mahasiswa asing ya? Malah lebih bisa dari kita nih, Pak. Wah, kayak Oke, jadi sekarang kita lagi ada di mana nih, Fat? Kita lagi ada di hamamnya Turki. Hamam tuh kayak sauna zaman dahulu. Sauna zaman Ottoman ya. Tapi sekarang nih udah diubah ya, bukan jadi hamam. Jadi ini tuh di zaman Yıldırım Beyazıt ya, tahun 1300-an gitu, guys. Dimulai dibangun pada Yıldırım Beyazıt, terus kelarnya pada Dönemnya Çelebi Mehmet. Ini apa nih? Chief Hamam Dönemnya Minister. Jadi dipisah ya? Pisah. Iyalah, dipisah. Enak banget kalau digabung, guys. Ya. Oke guys, jadi kita masuk ke dalam. Guys, sumpah ini WC kayak gini. WC gua flux banget kalau kayak gini, guys. Tapi ini masih utuh banget ya. Ini dijual nih ya? Iya, sekarang udah jadi pelayanan. Guys, buat ciwi-ciwi nih guys, para pemburu perhiasan nih. Kalian kalau datang ke bursa guys, mungkin kalian tertarik membeli perhiasan di tempat yang unik, kalian bisa datang ke sini ya guys. Guys, jadi dulu nih kalau misalnya sauna itu sumber cahayanya tuh dari titik-titik bolong di atas gini guys. Jadi mereka nggak pakai lampu gitu. Wah, gila guys. Ini dulunya WC di sini ya. Dulunya WC dijadiin tempat minum. WC. Wah. Kalau Osman Letay isinya kayak gini nih.
Oh, Tehnya zaman Utsmani dulu tuh dipercaya bisa memberikan kesehatan. Iya. Teh herbal gitu ya. Teh herbal. Iya. Rasa tehnya tuh kalau teh biasa kan kalau pakai gula pahit. Kalau ini tuh kayak masam, ada Asam-asam dikitnya ya. Sama mereka dicampurin madu. Iya. Kayak gitu. Oh, ini ada apa sih? Dalamnya Zenjevil, jahe, ada apel, Iqbal. Wah guys, gila, dulunya nih WC guys. Tempat mandi, iya. Sauna, bukan WC ya. Sekarang ini jadi tempat minum. Kalian pernah ngebayang gak sih WC di rumah kalian jadi tempat minum di masa depan? Kita habis selesai sholat dan sekarang kita mau lanjut. BTW hari ini kita bakalan flash trip ya guys ya. Keliling seluruh kota Bursa dalam waktu 2 jam. Ngejar sunset nih guys, kita dari atas bukit. Jadi ini semacam pasar tradisional gitu ya. Tapi sini lebih banyak ini ya, jual baju pakaian gitu-gitu. Ini kayak terkotak-kotak gitu. Jadi kita situ but pakaian. Kalau mau beli peralatan rumah ada tempat lain lagi. Kalau mau beli emas ada tempat lain lagi. Oh gitu. Sekarang aku pengen ngajak kalian ke salah satu pasar tertua yang ada di Bursa. Namanya Pasar Kozahan. Dan ini dari dulu udah jadi tempat pusat perjualan kain sutra ya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli kain sutra di Bursa, datang ke Kozahan. Kozahan ini dibangun oleh Sultan Bayezid II tahun 1492, dijadikan sebagai pemasukan dana bagi masjid dan madrasah di Istanbul. Bursa yang menjadi ibu kota pertama Kaisar Ottoman merupakan pusat produksi dan perdagangan sutra. Dan Kozahan ini dibangun sebagai pusat perekonomian di Bursa dan menjadi pusat perdagangan sutra sepanjang sejarahnya. Oke teman-teman semua, kalau misalnya dulu tempat ini dijadikan sebagai pusat penjualan sutra, sekarang ini juga masih menjadi salah satu pusat penjualan sutra yang ada di Bursa ya. Dan kita bisa lihat nih sepanjang jalan, ini tokonya nih toko kain sutra semua. Dan buat para ciwi-ciwi nih yang mau belanja di sini, ini harganya bervariasi banget ya. Ada yang paling murah tuh 20 lira, 15 lira bahkan, atau sekitar 15 ribuan. Sampai kalau mau yang lebih premium lagi banyak, ada yang 100, 200, 300 ribuan kayak gitu. Dan ini bisa dibilang murah ya guys, karena di tempat lain harganya tuh biasanya lebih tinggi dari harga yang ada di tempat ini gitu. Yang unik dari tempat ini adalah di tengah-tengah ini ada bangunan masjidnya. Nah biasanya kalau pasar kayak gini itu masjidnya itu nggak tepat di tengahnya ya. Tapi Kozahan ini punya ciri khasnya yang beda sendiri kayak gitu. Biasanya orang-orang datang ke sini itu buat menikmati kopi dan teh ya di bawah sini sambil duduk-duduk dan menikmati atmosfer kota tua yang ada di Bursa ini guys. Ini emang asik sih buat ngecai ngeteh gitu sambil ngeskui gitu kan. Habis capek kuliah, Iya. langsung ngecai di sini gitu. Wah. Apalagi Mantep. sama si doi. Iya, tapi doinya belum ada. Iya, ya. Sedih. Sama aja bohong. Kamu kasar juga ya. Guys, aku dicakar, guys. Gila, kucing gendut jahat. Kucing gendut jahat. Wah guys, ternyata di sini tempatnya lebih asik lagi. Ini tempatnya kayaknya lebih khas buat ngopi ya. Buat ngopi. Tuh coba di shoot tuh. Kabar ini Anda suyu unutma. Jangan lupakan air di samping kopimu. Ada asal usulnya. Kenapa tuh? Jadi zaman dahulu pas masa Utsmani, ketika ada tamu yang datang ke rumah, maka pihak tuan rumah tuh bakal menyediain dua macam minuman. Satu air, satunya kopi. Nah, kalau misalnya si tamu ini minum kopinya dulu, itu artinya dia pengen ngobrol doang. Tapi kalau dia pilih air dulu yang diminum, itu artinya dia lapar. Oh, sih. Nah, jadi tuan rumah tuh nggak perlu nanya apakah ada perlu makan atau lapar atau enggak, dia tahu dari situ. Berarti dari dulu orang Turki suka ngode ya guys ya? Yoi. Lebih duluan orang Turki ngode guys daripada orang Indonesia guys. Iya. Dan di sini tuh dibuat kopinya tuh pakai cara tradisional gitu, bukan dipakai mesin gitu, tapi mereka buatnya langsung pakai arang kayak gini ya guys. Nah suatu saat nanti kalau kalian datang ke sini, jangan lupa beli kopinya ya guys. Harganya cuma 20.000 doang, tapi kalian bisa nikmatin kopi tradisional Turki yang enak banget. Dan 20.000 ini kalian juga bakalan dikasih manisan Turki guys. Nah sekarang aku pengen ngajak kalian naik ke atas benteng Bursa nih. Sekarang di samping aku, ini ada benteng Bursa. Nah benteng Bursa ini udah ada sejak 1 abad sebelum Masehi ya, tepatnya di zaman Yunani kuno.
Wah, ini udah tua banget. Nah, kita bisa lihat ya, bentengnya ini masih berdiri kokoh teman-teman semua. Dan benteng ini tuh digunakan di zaman Romawi sampai ke zaman Ottoman. Nah, tapi di abad 18 Masehi di zaman Ottoman terjadi gempa di Bursa ini yang menyebabkan beberapa bagian dari benteng ini runtuh ya teman-teman semua. Tapi aku nggak bohong, ini pemandangan dari atas menarik banget buat kalian lihat. Apalagi ditemani dengan hujan salju yang kecil-kecil dari atas langit ya. Sekarang aku mau ngajak kalian masuk ke Tophane Park. Nah, di Tophane Park ini kita bisa ngelihat panorama kota Bursa yang sangat indah. Tapi sebelum masuk ke sana, aku pengen ngajak kalian ke satu tempat nih. Nah, jadi di Tophane Park ini ada kuburan dari Osman Gazi ya. Osman Gazi ini adalah bapak pendiri dinasti Ottoman teman-teman semua. Dan kuburannya ini ada tepat di samping aku sekarang. Jadi kita langsung masuk aja dan kita lihat seperti apa kuburannya di dalam. Haydi, al bayrağı, nöbet devran. Ne kadar yaklaşabilirsiniz? Anamdan, atamdan, yardan ve evlattan kıymetli bildiğim al bayrak, nöbetiniz mutlu ve şerefli olan. Amin. Haydi. Pusat kuşan, yollar revan. Nah, teman-teman semua, di Tophane Park ini ada Saat Kulesi ya di depan aku sekarang. Dan Saat Kulesi ini sebenarnya adalah bangunan tinggi yang di atasnya ini ada jamnya. Nah, biasanya Saat Kulesi ini ada di tiap kota di Turki ya. Dan di awal abad ke-19, Saat Kulesi ini dijadikan meeting point orang-orang yang ada di kota itu. Jadi kalau misalnya mau ketemuan nih, janjiannya ketemuan di bawah Saat Kulesi ini. Teman-teman semua, Masya Allah nih pemandangan dari atas sini indah banget. Pemandangan panorama kota Bursa dan kalian harus lihat ini. Arkadaşım eşek teng teng. Kemarin kita naik ke atas sana guys, ke Uluda. Gila, tinggi banget ya. Dan di situ ada teropong gitu ya guys, buat meneropongi masa depan. Nah, kalau bagi kalian yang udah pernah ke Perancis, ada museum Louvre. Tuh. Oh iya. Model mininya. Itu emang sengaja model mininya atau emang? Itu isinya sebenarnya mall sih. Oh, dibuat ala-ala doang ya. Iya guys, itu piramid Illuminati ya guys ya. Piramid Illuminati itu guys, segitiga. Oke teman-teman semua, sekarang aku udah ada di depan Ulu Jami, The Grand Mosque of Bursa. Nah, masjid ini tuh fenomenal banget ya, terkenal banget dan menjadi destinasi wajib kalau misalnya kalian datang ke Bursa. Dan di sini tuh menyimpan sejarahnya juga ya. Jadi kita langsung masuk aja ke dalam teman-teman semua dan kita lihat bagaimana isinya dan apa sejarahnya yang ada di Ulu Jami ini. Masjid Ulu Jami ini dibangun pada masa pemerintahan Bayezid tahun 1396 Masehi. Ciri khas dari masjid ini adalah memiliki 20 kubah kecil. Berbeda dari masjid Turki lain yang memiliki kubah besar di tengahnya.
20 kubah kecil ini memiliki ceritanya sendiri nih. Jadi dulu Sultan Bayazid sebelum pergi ke pertempuran Nikopolis tahun 1396 memohon kepada Allah agar dimenangkan dalam peperangannya. Lalu ia bernazar kalau menang di peperangan itu ia akan membangun 20 masjid kecil. Dan ternyata ia menang dalam peperangan itu dan ingin menepati janjinya. Namun menantu Sultan memberikan saran agar membangun masjid besar berkubah 20 daripada membangun masjid kecil, supaya bangunan masjid besar ini bisa dipakai untuk sholat Jumat juga sebagai ikon Kesultanan Ottoman di Bursa. Lalu dibangunlah Masjid Ulu Jami yang memiliki 20 kubah ini dengan kaligrafi indah yang menghiasi dinding masjid dan tiap tiangnya yang ditulis Asmaul Husna. Dari cerita yang beredar nih ya, di tengah-tengah kan ini buat wudhu. Iya, ada. Pakai buat sholat. Iya. Kenapa? Karena dulu sewaktu ini juga katanya di tengah-tengah situ tuh daerah rumahnya seorang Yahudi. Oh. Nah terus mereka nggak rela, katanya nggak mau kalau rumahnya nih ikutan dihancurin buat dijadiin masjid. Tapi akhirnya dengan cara sepakatan mereka mau mengabulkan. Nah untuk menghormati orang Yahudi itu, di situ nggak dijadiin tempat masjid tapi jadiin tempat wudhu. Dari cerita yang beredar gitu. Masjid ini juga menyimpan kiswah Ka'bah ya. Jadi dulu tahun 1517 Masehi, ketika Sultan Selim I berhasil menguasai Mesir dan Makkah, ia berniat untuk memperbaiki Ka'bah. Kiswah Ka'bah yang lama dikirimkan ke Istanbul, lalu dikirimkan ke Bursa dan ditaruh di Masjid Ul Jami ini. Kiswah Ka'bah ini udah berumur 500 tahun loh guys. Pokoknya makasih buat kalian yang udah nonton sampai hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi, mendapatkan cerita sejarah gitu dari video kita kali ini. Makasih juga buat Alfat, Kim Jong Fat, Kim Jong Fat. Ya udah nemenin aku jalan-jalan guys. Jangan lupa IG gue yang mau tahu ya. Iya boleh. Kalian yang mau nge-follow silahkan nge-follow ya guys. Oke guys, makasih banyak buat yang udah nonton sampai hari ini. Jangan lupa juga buat like, comment, share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa tahu ada apa di bursa dan bagaimana cerita tentang apa-apa yang ada di bursa kayak gitu. Oke guys, see you in the next video. And as always, Guru Shurus.